Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Chapter 211 Kaisar Kristal. Chen Xiang membelai rambut putih Leng Yulan, dan hatinya tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudari yang dia kenal memiliki darah naga. Chen Xiang, ketika aku baru saja keluar, aku merasakan sesuatu yang baik di bawah tambang ini. Long Shui terkikik. Apa yang disebut Long Shui sebagai hal yang baik pasti tidak biasa. Chen Xiang dengan cepat bertanya, kamu ingin aku mendapatkannya? Long Shui tersenyum penuh kemenangan. Jika kamu ingin mendapatkan benda itu, setidaknya kamu harus menggali lebih dari 100 kaki di bawah, dan Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Apa itu? Chen Xiang bertanya lagi, ini adalah tambang, selain batu kristal, apa lagi yang bisa dimilikinya? Kaisar Kristal, kata Bai Yoyo dan Su Meiyao serempak. Mendengar ketiga kata itu, Chen Xiang hampir melompat kaget. Kristal Kaisar adalah sejenis benda spiritual yang lahir di pembuluh darah tambang. Sangat jarang. Hanya muncul 2 kali dalam legenda, dan keberadaannya masih belum diketahui. Tujuan utama dari Emperor Crystal adalah untuk mendeteksi lokasi berbagai biji yang mengandung senjata spiritual. Jika Anda memiliki sepotong Emperor Crystal, Anda dapat dengan mudah menemukan urat kristal atau endapan biji lainnya. Ini adalah semacam keberadaan transenden. Cepat dapatkan untukku! Teriak Chen Xiang buru-buru. Dia tahu bahwa gadis kecil ini Long Shui pasti punya cara. Kamu harus memberiku pil pembangun fondasi. Long Shui berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, jika itu benar-benar Kaisar Kristal, aku tidak hanya akan memberimu 1 pil pendirian yayasan, tetapi juga 50 pil esensi sejati. Kata Chen Xiang lugas, dengan Kaisar Kristal itu, tidak diragukan lagi akan membuatnya merasa lebih baik. Temukan beberapa biji langka, yang bagus untuk peralatan pemurnian. Long Shui berubah menjadi sinar cahaya putih dan menggali ke dalam tanah, melihat bahwa Chen Xiang diam-diam memukul lidahnya, dan pada saat yang sama menarik perhatian lain, saudari Meiyao, bukankah begitu keren membiarkan naga kecil ini mencuri? Hal-hal. Aku harus memperlakukan gadis kecil ini dengan lebih baik di masa depan, dan mengikatnya dengan erat ke sisiku. Ini adalah harta karun. Chen Xiang sudah lama merencanakan untuk pergi ke Gunung Yaowang, tetapi dia tidak memikirkan bagaimana membuat keluarga Lu berdarah. Jika Long Shui pergi dan menjarah Gunung Yaowang, maka dia tidak hanya akan menghasilkan banyak uang, tetapi juga itu bisa membuat seluruh keluarga Lu berdarah sekali. Long Shui tidak lebih dari serakah, ini yang paling mudah untuk ditangani, menanam beberapa buah spiritual yang baik atau memurnikan beberapa pil pembangun fondasi, memberinya sedikit dari waktu ke waktu, dan dia akan dapat mengikuti sisinya dengan sepenuh hati. Chen Xiang berpikir sendiri. Chen Xiang telah menunggu lama sekali, dan ketika hampir fajar, Long Shui muncul dari tanah, memegang sepotong benda indah dan tembus pandang yang sebesar buah persik. Ini benar-benar Kaisar Kristal. Chen Xiang berkata dengan heran, dan dengan santai melemparkan tas penyimpanan ke Long Shui. Melihat bahwa ada 2 pil pembangun fondasi dan 100 pil esensi sejati di dalam tas penyimpanan, Long Shui segera sangat gembira, dan buru-buru menyerahkan kristal kaisar kepada Chen Xiang, dan kemudian memakan pil itu. Itu adalah pertama kalinya dia pikir Chen Xiang sangat tampan, jadi dia dengan murah hati memberinya hadiah 2 kali lipat. Artefak dan harta spiritual adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh manusia, tetapi kristal kaisar ini dikandung di surga dan bumi. Secara umum disebut harta spiritual dan memiliki kegunaan yang sangat magis. Kristal kaisar ini adalah harta spiritual dan membutuhkan setetes darah? Kata Su Meiyao. Chen Xiang meneteskan darah ke kaisar kristal yang jernih. Kaisar kristal sedikit bergetar, memancarkan cahaya lembut. Dia tiba-tiba merasa ada hubungan yang luar biasa dengan Kaisar Kristal, dan perasaan aneh tiba-tiba muncul. Ketika dia keluar,
Segera saat dia menutup matanya, dia bisa melihat sepotong besar tiang kristal yang jernih, muncul di sekelilingnya seperti lautan. Ini adalah tambang, dikelilingi oleh tambang tiang, dan melalui kristal kaisar ini, dia bisa melihat dengan jelas. Aku bisa melihat kristal di sekitar. Saya Chen Xiang sangat gembira dan gembira. Ketika dia memiliki kaisar kristal, dia tidak hanya bisa melihat pembuluh darah Spar yang tersembunyi itu, tetapi juga beberapa biji untuk peralatan pemurnian. Kaisar kristal ini memiliki kegunaan yang tak terbatas. Ada begitu banyak tambang Spar di tambang ini. Chen Xiang memegang kristal kaisar dan menutup matanya, seolah-olah dia berada di lautan Spar. Spar itu mengandung banyak energi spiritual, tidak hanya di dunia fana. Itu mata uang yang beredar juga memiliki banyak kegunaan lain. Chen Xiang selalu berhati-hati untuk tidak membangunkan Leng Youlan. Leng Youlan sangat lelah selama 2 bulan terakhir, dan sekarang dia tidur sangat nyenyak. Selain itu, dia memurnikan energi buah pikiran bumi, yang membuatnya tidur lebih nyenyak. Meskipun Long Sui serakah, dia hanya makan 1 dan selusin pil pembangun fondasi sekarang. Melihatnya cegukan, Chen Xiang berbisik, naga kecil, bisakah kamu mencapai puncak tubuhmu sekaligus? Selanjutnya, bukan? Lebih mudah untuk mendapatkan kristal itu. Tentu saja, hanya saja benda-benda itu tidak bisa dimakan. Meskipun semuanya bagus, kata Long Sui dengan marah. Chen Xiang dengan lembut menyentuh pipinya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa memakannya, tapi aku bisa menukarnya dengan banyak makanan. Dasar idiot, bukankah kamu sangat pintar selama ini? Kamu membawa beberapa, dan saya akan mengubahnya untuk Anda buat sesuatu yang bisa dimakan. Long Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, kristal ini terlalu tersebar, saya hanya bisa mendapatkan beberapa setelah saya sibuk untuk waktu yang lama, itu tidak terlalu mahal. Efektif. Chen Xiang berkata, hanya ambil kristal yang bagus, Anda lakukan sesuai dengan apa yang saya katakan, dan ambil kristal kelas atas itu. Kristal kelas atas dan kristal kelas atas tidak beredar, dan mereka sangat langka, dan biasanya digunakan untuk mengatur formasi, karena ukurannya kecil, tetapi mengandung banyak energi spiritual dan juga mahal. Hanya 100 kristal kelas menengah yang dapat membeli 1 Spar kelas atas, tetapi Spar kelas atas membutuhkan 10.000 kristal kelas menengah. Kristal kualitas terbaik umumnya ditemukan di kedalaman pembuluh darah, sangat sedikit, beberapa pembuluh darah mungkin tidak dapat memilikinya, tetapi Chen Xiang dapat melihat batu kristal kelas atas yang relatif besar di bawah pembuluh darah melalui kristal kaisar. Oke. Long Sui setuju, dan Chen Xiang segera memberitahunya lokasi terperinci dan memintanya untuk menyelam. Tempat itu sangat dalam, dan hanya ada sedikit kristal. Chen Xiang menduga bahwa itu diserap oleh sepotong besar kristal berkualitas tinggi. Long Sui akhirnya muncul setelah lebih dari 1 jam. Long Sui mengeluarkan pilar batu yang bersinar dengan cahaya putih dari penyimpanan senjata ajaibnya. Ini adalah Spar kelas atas, auranya sangat kaya, potongan Spar kelas atas ini sebesar paha. Chen Xiang buru-buru mengambilnya, masukkan ke dalam tas penyimpanan, lalu lemparkan Long Sui pil yayasan, yang membuat mulut gadis kecil itu bengkok karena gembira. Chen Xiang memperhitungkan bahwa 1 batu kristal berkualitas tinggi dapat dipotong menjadi ribuan keping, yang setara dengan puluhan juta batu kristal, dan dia menghasilkan banyak uang. Sampai siang, Chen Xiang masih berbaring di tempat tidur, dan Leng Youlan berbaring di sampingnya, tidur nyenyak dengan tangan di pinggangnya, dan masih memeluknya erat-erat. Chen Xiang tidak ingin membangunkannya, jadi dia hanya berbaring seperti ini. Udara dingin tiba-tiba menerpa, Leng Youlan tiba-tiba terbangun, dia melihat Chen Xiang di sampingnya, langsung berpikir bahwa dia dan Chen Xiang telah tidur sepanjang malam, dia tidak bisa menahan malu. Saudaraku. Sebelum Leng Youlan selesai berbicara, Chen Xiang berkata dengan serius, seseorang ada di sini, orang ini sangat kuat. Udara dingin seperti ini sangat menakutkan.
Leng Yulan terkikik, saudaraku, kamu tidak punya yang saya takutkan, itu adalah pemilik lembah. Chapter 212 Identitas Ganda. Leng Yulan merapikan pakaiannya, lalu mengenakan baju besi merahnya, mengingat bahwa dia tidur dengan Chen Xiang dengan pakaian yang sangat sedikit tadi malam, ini membuatnya sedikit menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dia tidak berani menatap langsung ke arah Shen. Siang terbang. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa pemilik lembah angin es sama misteriusnya dengan kepala sekolah dan Xiang Taoyuan, tetapi dia tidak menyangka akan datang ke sini secara langsung, yang mengejutkan dia dan Leng Yulan. Untuk apa tuan lembah Anda di sini? Chen Xiang berjalan keluar dari ruang batu dan mengikuti Leng Yulan. Pada saat ini, mereka merasa sedikit kedinginan, karena tuan lembah melepaskan gelombang udara dingin yang mengancam. Seperti ini, berpura-pura menakut-nakuti orang, bisa menimbulkan efek jera. Setelah melewati beberapa lorong, Chen Xiang dan yang lainnya datang ke aula, Shen Yuan dan dua seniman bela diri sejati lainnya ada di sini, tubuh mereka sedikit gemetar, dan dinding aula ini tertutup embun beku. Aula mengenakan jubah hitam dan topeng putih di wajahnya, meskipun mengenakan jubah, dia masih bisa melihat sosok anggunnya. Orang ini adalah pemilik angin es Dale, seorang wanita. Melihat pemilik lembah ini, Chen Xiang semakin yakin bahwa pemilik lembah ini, seperti tetua dan, pasti memiliki rahasia yang teduh, jika tidak, dia bahkan tidak akan menutupi matanya dengan cahaya putih. Meskipun dia tidak bisa melihat mata pemilik lembah, Chen Xiang tahu bahwa pemilik lembah sedang menatapnya, yang membuat hatinya bergidik. Ini Chen Xiang? Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Suara master lembah tanpa emosi, dingin, dan terdengar sangat menakutkan. Jika Valley Master muncul di malam hari, tanpa dia melepaskan udara dingin itu, dia akan bisa melakukannya. Menakut-nakuti orang setengah mati. Shen Yuan dan yang lainnya semua berdiri, tidak berani duduk. Penguasa lembah angin es akan muncul. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan dalam mimpi mereka. Tepat ketika Chen Xiang ingin memberi hormat, dia mendengar Long Shui berteriak kaget, "Bukankah wanita ini adikmu Meng Er?" "Itu pasti dia, aku tidak salah." "Jika kamu tidak percaya padaku, sentuh saja dia, tubuh, dia telah menyatu dengan kelembutan Suzaku, senjata suci Suzaku itu dibangunkan olehmu, dan memiliki hubungan tertentu denganmu." Chen Xiang tercengang, penguasa lembah angin es ternyata adalah permaisuri surga senjata ilahi. Bukankah permaisuri kerajaan surgawi menggunakan api? Tapi penguasa lembah angin es adalah orang dengan ki es yang sangat kuat. Jadi, dia tahu kamu ada di sini, itu sebabnya dia sengaja melepaskan rasa dingin agar kamu tidak bisa merasakan kelembutan Suzaku itu. Su Meiyao juga sangat terkejut. Bai Yuyo berkata, "Sepertinya wanita ini, seperti adik perempuanmu, memiliki urat es dan api." Menilai dari levelnya, setidaknya dia memiliki urat es dan api. Ketika Leng Yulan pergi ke Taiyumen, penatua dan mengambil Leng Yulan dan menyerahkannya kepada penguasa lembah angin es dan terlihat bahwa hubungan di antara mereka sangat baik. Dia adalah permaisuri kerajaan surgawi dewa dan pada saat yang sama pemilik misterius lembah angin es, wanita ini tidak sederhana. Seru Su Meiyao. Meskipun hati Chen Xiang seperti lautan ombak, tetapi ekspresinya tetap tenang, dia berkata dengan sopan, "Bocah Chen Xiang, temui tuan lembah." "Kamu tidak perlu sopan," kata tuan lembah dengan dingin lucunya. Dia sangat ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan dimiliki pemilik lembah ketika dia mengeksposnya. Pemilik lembah berdiri, berjalan di depan Chen Xiang, dan bertanya dengan suara dingin, "Mengapa kamu memiliki aroma yang begitu kuat?" "Ini dari Yulan." "Apakah kalian menginap bersama tadi malam?" Chen Xiang dan Leng Yulan tertegun. Ya, Shen Yuan dan yang lainnya tidak bisa tidak terkejut, tetapi mereka segera lega. Leng Yulan dan Chen Xiang sama-sama berbakat dan cantik.
Meskipun Chen Xiang menerima saudara perempuan di permukaan, metode semacam ini tidak biasa, yang membuat semua orang memikirkannya. Wajah Leng Yulan memerah, merah sampai ke telinga. Sekarang dia tidak mendominasi seperti dulu, tapi sekarang dia terlihat seperti wanita sejati. Chen Xiang tahu bahwa pemilik lembah adalah Liu Meng'er, jadi dia masih sangat tenang sekarang, dan berkata sambil tersenyum, "Tadi malam, dia tidur denganku. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kami tertidur saat mengobrol dengannya. Kami adalah saudara laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang salah dengan itu." Ada apa? Chen Xiang, aku masih harus berbicara baik denganmu. Pemilik lembah berteriak dengan marah, memancarkan aura pembunuh dari tubuhnya, tapi yang mengejutkannya adalah bahwa Chen Xiang sebenarnya dia masih terlihat tenang, sama sekali tidak takut padanya. Dia harus mengagumi keadaan pikiran Chen Xiang. Master Lembah, kami benar-benar tidak melakukan apa-apa 2 bulan ini. Kamu tidak perlu banyak bicara, tunggu aku di sini. Chen Xiang membawa Master Lembah ke sebuah ruangan batu, diam-diam bahagia dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan pemilik lembah untuk dia bicarakan sendirian, tetapi dia bisa mengeksposnya di sini. Pemilik lembah melihat beberapa mural di dinding dengan tangan di belakang, dan Chen Xiang berdiri di belakangnya. Chen Xiang, kamu sangat berani, kamu benar-benar berani menyentuh murid-murid kami di lembah angin es, saya menyarankan kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Xiang memotongnya dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Meng'er, jangan, datang baiklah." Tubuh halus pemilik lembah itu bergetar segera, tetapi dia berteriak dengan marah di dalam, "Apa yang kamu bicarakan? Jangan ganggu aku." Long Sui meniru suara Chen Xiang saat ini, dan berkata sambil menyeringai, "Saudari Meng'er, aku telah melihat sepasang kelinci besar seputih salju di dadamu, jadi jangan berpura-pura." Kata-kata Chen Xiang membuat tubuh pemilik lembah bergetar lagi, dia berbalik, dan berteriak genit, "Dan jangan membicarakan hal ini lagi. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal kepada orang lain." Chen Xiang tidak menyangka bahwa Long Sui akan begitu kejam, langsung menusuk rasa sakit Liu Meng'er, tetapi dia juga tidak menyalahkan Long Sui. "Hei, tapi kupikir sepasang kelinci besar penatua dan sedikit lebih besar dan lebih putih dari milikmu." Chen Xiang terus tertawa, Liu Meng'er ini masih mengudara di depannya sekarang, tapi sekarang dia tidak bisa berkata apa-apa. Liu Meng'er mendengus centil, dan melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang tak tertandingi. Melihat wajah dewasa dan menawan ini, Chen Xiang tidak bisa menahan tawa, ini adalah ejekan. Liu Meng'er menghentakkan kakinya, dan berkata dengan lembut, "Penatua dan belum menunjukkannya kepadamu. Bagaimana kamu tahu bahwa dia lebih besar dariku? Lebih putih dariku? Mungkinkah dia menunjukkannya kepada kamu?" Guju, yang memancarkan udara dingin yang menakutkan, sekarang terlihat seperti gadis kecil yang marah, dan dia hanya akan benar-benar kehilangan aura menyendiri dan keagungan seorang raja di depan Chen Xiang. "Dia memang menunjukkannya padaku." Chen Xiang duduk di kursi, menyilangkan kakinya, dan tersenyum penuh kemenangan. Liu Meng'er diekspos oleh Chen Xiang, dia malu dan marah di dalam hatinya, dan dia tidak ada hubungannya dengan Chen Xiang, dia dengan genit berkata, "Omong kosong, wanita mana yang akan menunjukkannya kepada orang lain?" "Lihat di sana!" Chen Xiang berkata sambil tersenyum. "Bukankah Nona Meng'er menunjukkannya padaku? Itu membuatku sangat malu saat itu." Liu Meng'er menggigit bibir cerinya dengan ringan, dan menatap Chen Xiang dengan kesal, dengan 2 mata menawan. Bunga merah di pipinya sia, kecantikan yang memabukkan ini membuat Chen Xiang kagum. "Ngomong-ngomong, Saudari Meng'er, Anda tampaknya sangat khawatir bahwa tetua dan lebih besar dan lebih putih dari milik Anda." Chen Xiang tertawa bahkan lebih bahagia, dan Liu Meng'er sangat marah sehingga dia mengerang. "Chen Xiang,
aku bisa menggunakan energiku yang sebenarnya sekarang. Jika kamu menggertakku lagi, aku tidak akan sopan. Liu Meng'er berkata dengan bibir cemberut, penampilannya sangat tampan, dan Chen Xiang kehilangan akal sehatnya. Chapter 213 Gerbang Senjata Dewa dan Angin Es Dale. Chen Xiang menggaruk kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, saya ingin melihat bagaimana Anda kasar kepada saya. Saat dia berbicara, dia dengan tidak hati-hati mengarahkan ke dada montok Liu Meng'er. Liu Meng'er sangat marah sehingga dia menginjak kaki teratainya, dan mendengus pelan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang Chen Xiang. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa kejam pada Chen Xiang. Dia telah hidup begitu lama, dan dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Chen Xiang menggosok dagunya, dan berkata, Saudari Meng'er, apakah kamu cemburu? Kamu bahkan tidak mengizinkanku untuk dekat dengan Youlan. Hehe, apa yang kamu khawatirkan? Kakak, tapi sekarang kamu Hung. Liu Meng'er berkata dengan lembut. Saudari Meng'er, kamu terlalu memikirkannya. Chen Xiang tertawa. Liu Meng'er duduk di kursi di samping Chen Xiang, dan berkata dengan serius, Youlan adalah gadis liar, jika dia mengikutimu, dia pasti akan menyebabkan lebih sedikit masalah daripada kamu. Dia berbeda darimu, dia perlu berkultivasi dengan tenang, jika tidak dia tidak akan bisa bertahan dalam beberapa tahun lagi. Beberapa tahun lagi? Apa yang akan terjadi? Tanya Chen Xiang pura-pura terkejut, dia sudah menduga bahwa itu adalah perang tiga alam. Benar saja, ketika Liu Meng'er berbicara tentang masalah ini, ekspresinya sangat serius. Itu adalah kata yang diturunkan oleh Master Sekte Shenbing sejak lama, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun akan ada bencana. Di dunia Wumen sedang membuat persiapan, dan semua sekte dan sekte di benua Chenwu seperti ini, bahkan sekte iblis itu mulai merampok sumber daya. Jadi, jangan ganggu Youlan, dia memiliki latar belakang yang sangat bagus. Dalam sebuah beberapa tahun, pasti ada kekuatan baik yang bisa selamat dari malapetaka itu. Chen Xiang mengangguk, mengeluarkan 3 potong buah jantung bumi, dan menyerahkannya kepada Liu Meng'er. Setelah Liu Meng'er melihatnya, matanya yang indah bersinar dengan cahaya, dia bisa melihat bahwa itu adalah hal yang baik. 1 potong untukmu, 2 potong untuk Xian-Xian. Jangan makan sekarang, makanlah saat kamu kembali, kata Chen Xiang. Mengapa kamu hanya memberiku sepotong? Keberpihakan. Liu Meng'er mendengus genit. Chen Xiang memandangi dada Liu Meng'er, dan berkata sambil terkekeh, Xian-Xian adalah istriku, tentu saja aku memihak padanya. Kamu bukan wanitaku, aku bisa memberimu sepotong hanya karena aku melihatmu untuk yang cantik kelinci putih, haha. Wajah Liu Meng'er memerah lagi, dan dia berkata dengan lembut, aku bilang aku tidak bisa mengungkit masalah ini lagi. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan gioknya seperti kilat, dan memukul Chen Xiang. Kepala dipukul dengan sangat ringan, dan dia enggan memukulnya di lubuk hatinya. Setelah Liu Meng'er menyingkirkan 3 buah inti bumi, Chen Xiang tersenyum lagi, jangan mencurinya, saya akan meminta yang abadi. Apakah kamu tidak percaya padaku? Liu Meng'er mendengus dan berkata, tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya adalah guru istri Anda. Anda berulang kali bersikap kasar kepada saya, tetapi saya tidak mengatakan apa-apa tentang Anda. Chen Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Penglihatan? Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, saya akan membantu Anda. Bungkus dada itu telah menjadi senjata ajaib. Berbicara tentang kelembutan Suzaku, Liu Meng'er sangat berterima kasih kepada Chen Xiang, karena itu adalah senjata ilahi, dan sekarang terhubung dengan darahnya, membuatnya merasa lebih kuat. Chen Xiang berkata, Saudari Meng'er, apa hubungan antara Anda dan Penatua dan? Mengapa Anda berpakaian seperti ini untuk menjadi pemilik lembah angin es? Selalu. Seperti itu,
dan semuanya dijalankan oleh kepala sekolah dari sekte Shenbing. Saya mengubah sekte Shenbing menjadi kerajaan surgawi Shenbing untuk pengelolaan yang mudah, sehingga saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu di lembah angin es. Liu Meng'er berkata, sekarang Chen Xiang telah melihatnya, dia tidak lagi menyembunyikannya, dan dia juga memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan pada Chen Xiang. Mungkin karena dia tahu banyak rahasia tentang Chen Xiang, dan itu sama untuk Chen Xiang. Apakah kamu tidak lelah berlari bolak-balik? Chen Xiang diam-diam terkejut setelah mempelajari rahasia gerbang persenjataan ilahi dan lembah angin es. Aku tidak lelah. Ada lingkaran teleportasi kuno antara lembah angin es dan kerajaan surgawi dewa. Hanya perlu beberapa kristal untuk mengaktifkan formasi dan itu dapat membawaku kembali ke kerajaan surgawi dewa dalam sekejap. Jangan beritahu siapapun rahasia ini. Liu Meng'er menasihati. Aku tahu, sekarang aku mulai curiga bahwa Penatua dan memiliki identitas lain, dia mungkin adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. Chen Xiang mengusap dagunya sambil berpikir. Liu Meng'er mengerutkan kening dan berkata, aku juga meragukannya. Terus terang, kepala sekolah dan Xiang Taoyuan lebih misterius dariku, itulah identitasku sebagai penguasa lembah angin es. Saya mengatakan itu adalah kepala sekolah dan Xiang Taoyuan. Pada saat itu, dia pasti mengatakan tidak pada teknik alkimia yang diberikan kepada saya. Chen Xiang berkata, sepertinya saya harus kembali dan bertanya padanya. Liu Meng'er sedikit terkejut, dan berkata, teknik alkimia Anda tidak diajarkan kepada Anda oleh tetua dan. Benarkah? Chen Xiang tersenyum dan berkata, tidak, ada orang lain, ini rahasiaku. Apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua dan? Anda baru saja mengatakan bahwa Anda telah melihatnya. Liu Meng'er terlalu malu untuk melanjutkan saat ini, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar peduli tentang ini urusan. Aku berbohong padamu, haha. Chen Xiang tertawa keras. Liu Meng'er mengertakkan gigi dan mendengus, dan berkata, cepat dan kembali ke Taiwan, orang-orang dari sekte iblis tidak bisa duduk diam lagi, mereka semua berkerumun di satu negara bagian, dan mereka kekurangan sumber daya, agar untuk mengatasi kekacauan besar, mereka sekarang mulai menjarah sumber daya di mana-mana. Serahkan masalah ini kepada saya. Baiklah, terima kasih, Saudari Meng'er. Chen Xiang tertawa. Liu Meng'er berkata dengan genit, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak ingin melihat orang luar. Mungkin ada konflik antara jalan jahat dan jalan lurus, kamu harus berhati-hati dan jangan berkeliaran. Apalagi, kamu tidak bisa mengajak Youlan sekarang, kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkannya. Xian. Liu Meng'er sudah melihat Leng Youlan. Sheng adalah wanita Chen Xiang, bahkan sekarang hubungan mereka masih kakak dan adik. Chen Xiang meringkuk bibirnya, dan berkata, kalau begitu aku bersamamu sekarang, apakah itu dianggap pergaulan bebas? Tentu saja tidak, anakmu benar-benar Liu Meng'er tidak bisa berkata apa-apa, selama dia dengan Chen Xiang, dia akan menderita apapun yang terjadi. Hehe. Meskipun Xian dan Youlan sangat dekat denganku, aku belum pernah melihat kelinci putih besar mereka, tapi Saudari Meng'er, haha. Setelah Chen Xiang selesai berbicara, dia buru-buru berlari keluar dari ruang batu, hanya untuk mendengar Liu Meng putra genit memarahi lagi dan lagi. Liu Meng'er buru-buru memakai topengnya dan mengejarnya, dia datang di belakang Chen Xiang, memutar lengan Chen Xiang, dan berkata dengan suara rendah, jangan beritahu Youlan identitas asliku. Bocah bau, suatu hari aku akan membuatmu terlihat baik, Liu Meng'er mengertakkan gigi dan berkata. Ketika dia datang ke ruang tamu, Leng Youlan buru-buru berjalan ke sisi Chen Xiang, melihat wajah Chen Xiang yang tersenyum, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, Liu Meng'er mengeluarkan rasa dingin lagi, dan itu bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Karena dia marah.
Youlan, cepatlah kembali, ada pengumuman penting di lembah. Liu Meng'er berkata dengan dingin. Chapter 214 Tidak Bersyukur. Tuan Lembah. Leng Youlan sedikit enggan, dia datang ke Chen Xiang dan berkata, "Saudaraku, aku tidak bisa berkeliling dunia bersamamu sekarang, tapi pasti akan ada kesempatan." Chen Xiang menyentuh rambut putihnya yang indah dan lembut, memeluknya, dan berkata sambil tersenyum, "Yah, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanmu, lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengujinya kekuatanmu." Leng Youlan mengangguk, saat ini Chen Xiang bersandar di pipinya, dan berkata dengan lembut, "Youlan, jika pemilik lembah berani menyerangmu, katakan saja kelinci putih besar, dia akan melakukannya pasti tidak beraninya kamu." Kelinci putih besar. Leng Youlan bingung, tapi dia masih mengangguk. Liu Meng'er adalah seorang seniman bela diri di Nirvana, tentu saja dia mendengar kata-kata Chen Xiang, tubuhnya yang halus bergetar sedikit karena amarah, dia diam-diam menggertakkan giginya. Xian adalah muridnya dan istri Chen Xiang, Leng Youlan juga muridnya, meskipun dia adalah saudara perempuan Chen Xiang yang baik, tetapi sekarang tampaknya tidak sesederhana itu. "Serahkan masalah ini kepadaku untuk menangani. Gu Dongchen dan aku juga memiliki persahabatan, itu hanya masalah kecil bagiku," kata Liu Meng'er. Meskipun Leng Youlan dan Chen Xiang bertemu untuk waktu yang singkat, itu membuatnya sangat bahagia. Meskipun dia masih sedikit enggan, dia juga puas. Dengan senyum manis, dia mengikuti Liu Meng'er pergi. Ini membuat Liu Meng'er agak terkejut. Anda pasti tahu bahwa Leng Youlan biasanya adalah wanita yang dingin, tangguh, mendominasi dan buas, tetapi sekarang dia terlihat seperti seorang gadis. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan dirinya sendiri. Bukankah itu sama ketika dia bersama Chen Xiang? Memikirkan semua hal yang terjadi dengan Chen Xiang, wajahnya sedikit memerah, dan hatinya juga sangat rumit. Setelah Liu Meng'er pergi dengan Leng Youlan, Chen Xiang terus tinggal di sini. Dia hanya bisa pergi setelah luka Shen Yuan benar-benar sembuh. Setelah beberapa hari, lembah angin es mengirim orang, meskipun hanya ada 20 orang tapi 20 orang ini semuanya adalah seni bela diri sejati. Setelah tambang aman, Chen Xiang mengucapkan selamat tinggal pada Shen Yuan dan kembali ke Taiwan. Saat terbang, Chen Xiang sedang memikirkan bagaimana menghadapi penatuatan yang berkolusi dengan keluarga Lu dan sekte iblis. Dia harus menyingkirkan orang berbahaya ini. 6 hari berlalu, Chen Xiang berada di benua Taoyuan, dia berada di atas awan, dia tidak bisa melihat pemandangan indah di bawah, tetapi dia sangat bosan. Tepat ketika dia ingin terbang sedikit lebih jauh, semburan energi tiba-tiba terbang ke udara, meledak awan besar menyebar, yang mengejutkannya segera. Dia dengan hati-hati menentukan bahwa ada suara pertempuran yang berisik, dan ada pertempuran di bawah. Chen Xiang bersembunyi di atas awan, dan setelah terbang ke tempat terpencil, dia mendarat di gunung yang tinggi melihat tempat pertempuran. Dia melihat banyak pria berbaju hitam mengepung sekelompok pria berjubah putih. Bukankah ini murid dan Xiang Taoyuan? Apakah prajurit iblis pria berpakaian hitam itu? Chen Xiang bertanya dengan ragu, melompat turun dari gunung yang tinggi, dan mengeluarkan pedang. Orang-orang berbaju hitam itu memegang senjata berbentuk aneh di tangan mereka, dan energi sejati mereka sangat jahat. Setelah mendekat, Chen Xiang yakin bahwa ini adalah prajurit iblis. Orang-orang yang diserang tidak hanya dari Dan Xiang Taoyuan, tetapi juga dari Zhen Wumen dan Beast Wumen. Hubungan antara Taiwan dan Dan Xiang Taoyuan selalu sangat baik, dan tidak pernah ada konflik. Tentu saja Chen Xiang ingin menyelamatkan mereka, karena mereka berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan sekarang, dikelilingi oleh banyak prajurit iblis, dan iblis itu prajurit bahkan lebih kuat dari yang lain, lebih kuat dari mereka. Sebenarnya ada 2 True Martial Realm level 3. Tampaknya sekte iblis sedang terburu-buru. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh iblis Azure Dragon. Tanpa menggunakan pisau ajaib ini, dia tidak bisa menanganinya dengan mudah,
dan dia harus waspada terhadap sekte seni bela diri yang sebenarnya dan sekte bela diri binatang. Qinglong Zenqi dituangkan ke pisau pembunuh setan Qianlong dan aura menakutkan segera meluap. Chen Xiang mengacungkan pisau besar yang mendominasi ini, bergegas menuju kerumunan, dan dengan satu pukulan pisau, menggambar busur cahaya dan bayangan dengan cahaya biru, membuat suara. Dengan pisau ini, dia memenggal selusin prajurit iblis di tingkat ke-10 dari keadaan bela diri fana. Chen Xiang melepaskan masker udara dari tubuhnya. Ini adalah topeng Xuan Wu Luotian, itu dapat memiliki perlindungan yang sangat ketat, dan ada juga masker udara tak terlihat di tubuhnya. Orang dengan kekuatan lemah mendekatinya, mereka akan merasa bahwa mereka adalah dikelilingi oleh gelombang liar memukul sama. Murid-murid dan Xiang Taoyuan melihat seseorang membantu mereka, dan mereka sangat akrab dengan senjata yang mereka gunakan, yaitu pedang berharga yang digunakan oleh Chen Xiang dalam legenda. Mengumpulkan lusinan prajurit sekte iblis di tingkat ke-10 alam bela diri fana. Jantung pembunuh Chen Xiang berdetak kencang, ketika dia menyerap sejumlah besar permusuhan, dia juga melepaskan semburan aura pembunuh yang brutal, menakuti para prajurit iblis itu sampai ketakutan, seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa iblis. Pedang Chen Xiang menari dengan liar seperti petir, membunuh semua prajurit iblis di punggung mereka. Darah mereka berceceran 3 kaki, dan dalam waktu singkat, hanya 2 dari tahap ketiga dari seni bela diri sejati yang tersisa. Chen Xiang, kami di Huagumen tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang pria bermata satu besar berkata, dan dia menampar pemuda jangkung dan kurus di sampingnya dengan telapak tangan. Pemuda jangkung dan kurus itu terbang menuju Chen Xiang, pemuda itu. Pria itu menjerit berbisa, dan tubuhnya berubah menjadi semburan air hitam beracun, yang menyembur ke arah Chen Xiang. Chen Xiang hanya mengelak dan mengelak, dia tidak menyangka bahwa seorang prajurit iblis akan begitu kejam, mengorbankan rekannya untuk melarikan diri. Pria bermata satu itu berpikir bahwa dia dapat menahan Chen Xiang untuk sementara waktu dan membiarkannya melarikan diri, tetapi dia baru saja tidak berlari terlalu jauh. Tetapi dia merasakan ledakan tekanan luar biasa datang dari belakangnya. Chen Xiang mengikuti pria bermata satu itu dari dekat, mengayunkan pisau pembunuh iblis naga azur, dan dengan tebasan, pisau besar itu menebas dengan keras, menghancurkan pria bermata satu itu berkeping-keping. Melihat ini, para murid dan Xiang Taoyuan, Shen Wumen dan Beast Woman tidak bisa membantu tetapi bergidik mereka terjebak dalam pertempuran sengit sebelumnya. Jika mereka melanjutkan, mereka pasti akan musnah, tetapi mereka tidak berharap Chen Xiang muncul sendirian. Membunuh semua murid Huagumen. Apakah ini kekuatan ahli muda nomor 1 di sekte Taiyu? Chen Xiang yang bernilai 10 juta spar. Seorang murid dan Xiang Taoyuan berseru. Dia pasti benar. Meskipun penampilannya sangat berbeda, saya telah melihat pisau besar di pemberitahuan hadiah. Kata orang lain. Tepat ketika murid dan Xiang Taoyuan hendak naik untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka melihat murid Shen Wumen dan Beast Woman bergegas, membawa senjata dan menatap Chen Xiang dengan rakus. Mereka mengira begitu banyak dari mereka pasti bisa jika Anda menjatuhkan Chen Xiang, Anda masih akan mendapatkan pedang berharga dan 10 juta kristal di tangan Chen Xiang. Kamu pria yang tidak tahu berterima kasih? Hentikan mereka! Seorang pria paruh baya dari Dan Xiang Taoyuan berteriak, memegang tombak panjang, terbang, menikam sampai mati seorang murid seni bela diri sejati yang bergegas menuju Chen Xiang tanpa ragu-ragu. Dan Xiang Taoyuan melihat pemimpin mereka melakukan ini, bergegas satu demi satu, dan bertarung dengan murid Shen Wumen dan Beast Woman. Saudara-saudara dari Dan Xiang Taoyuan, semua datang di belakangku. Teriak Chen Xiang, wajahnya tertutup embun beku, dia baru saja menyelamatkan murid-murid Shen Wumen dan Beast Woman, mereka tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga berbalik datang dan bunuh dia. Chapter 215 potong dulu lalu mainkan. Setelah mendengar teriakan Chen Xiang, murid-murid dan Xiang Taoyuan segera bergegas, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Xiang,
tetapi mereka bisa mendengar Shen Xiang dari suaranya Xiang sangat cemas. Melihat bahwa murid-murid dari Dan Xiang Taoyuan benar-benar akan membantu Chen Xiang, orang-orang dari Zen Woman dan Beast Woman tidak tahu harus berbuat apa. Mereka awalnya berpikir bahwa murid-murid dari Dan Xiang Taoyuan akan menyerang Chen Xiang sama seperti mereka. Bahkan jika aku menyelamatkan seekor anjing, anjing itu akan mengibaskan ekornya sepertiku. Tetapi kamu masih ingin membunuhku secara terbalik, kamu bahkan tidak sebaik anjing. Chen Xiang memarahi dengan marah. Beast Woman semuanya tinggi penjahat setingkat, tetapi mereka tidak berharap murid-murid ini sama. Jadi apa? Seorang murid dari sekte bela diri sejati berteriak entah dari mana. Mereka berpikir bahwa jika mereka memiliki lebih banyak orang, mereka pasti akan menang, dan ada beberapa alam bela diri sejati di pihak mereka. Chen Xiang mencibir, tubuhnya terbakar dengan amukan api, dan kemudian bergegas menuju murid-murid dari dua sekte di depan. Pada saat yang sama saat dia terbang, sepasang sayap burung vermilion besar muncul dari belakangnya. Pada saat ini, Shen Xiang seperti Suzaku Firebird, dengan sepasang sayap apinya tumbuh, dia bergegas menuju dua murid sekte. Dalam sekejap mata, Chen Xiang, yang seperti burung api besar, menghantam sekelompok orang dengan keras sebelum sekelompok orang bisa bereaksi. Mereka terkena sayap api besar yang dilepaskan oleh Chen Xiang, dan Chen Xiang menembus melalui kerumunan. Setelah itu, masih ada api yang menyala di sana, tetapi orang-orang itu semua terbakar menjadi abu. Murid-murid Dan Xiang Taoyuan membuka mata, dan hanya dengan sejumput, puluhan murid dari kedua sekte itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan menakutkan semacam ini pantas menjadi orang kuat muda nomor 1 dari sekte Taiwu. Teman-teman dari Dan Xiang Taoyuan, aku harus buru-buru kembali ke Taiwumen, jadi aku tidak akan menjadi tamu di kota Piao Xiang. Akan ada periode nanti. Chen Xiang tertawa keras, dan melepaskan sepasang sayap api Suzaku yang menakutkan, dan terbang ke langit dalam sekejap mata. Menghilang ke awan putih. Tampaknya rumor itu semua untuk mencoreng Chen Xiang, dia bukan yang disebut penjahat. Kata seorang pria besar. Itu benar, dia hanya memprovokasi terlalu banyak orang. Jika ada kesempatan, kita harus minum 1 atau 2 dengannya, ayo cepat kembali. Orang-orang dari Jalan Iblis semakin merajalela. Chen Xiang kembali ke Taiwumen, segera pergi ke Penatuatan, meskipun sudah malam, Penatuatan masih menerimanya dengan hangat. Melihat Chen Xiang kembali dengan selamat, Tetuatan terkejut, tetapi wajah lelaki tua itu penuh dengan senyuman, tampaknya masalah ini harus diselesaikan. Chen Xiang mengangguk dan tersenyum, cukup mudah, terima kasih Tetuatan untuk mengatur yang begitu mudah, tetapi tugas tingkat tinggi seperti itu diberikan kepada saya. Ini adalah tugas tingkat 6, tetapi saya hanya berlari dan menyelesaikannya. Penatua Qin sangat bingung, karena dia tahu betul apa tingkat orang-orang yang menyergap Chen Xiang adalah keberadaan, dan dia belum menerima berita apapun dari kota pedang beku itu. Itu bagus. Penatua Qin berkata sambil tersenyum. Chen Xiang tiba-tiba terlihat serius, dan berkata, Penatua Qin, saya mendapat hal yang baik dalam perjalanan ini, saya tidak tahu apakah saya harus menyerahkannya. Oh? Penatua Qin diam-diam terkejut, mengapa Chen Xiang mengatakan sesuatu ketika dia mendapatkan sesuatu keluar. Aku tahu itu hal yang baik, tapi aku tidak tahu apa itu. Penatuatan mendapat informasi lengkap, bisakah kamu membantuku melihatnya? Kata Chen Xiang dengan suara rendah, mengeluarkan sepotong kecil top spar berkualitas, dan menyerahkannya kepada Penatua Qin. Melihat batu memancarkan cahaya putih dan aura yang berdampak, Penatua Qin segera memastikan bahwa itu adalah tiang kelas atas. Ini bukan kristal terbaik. Tetuatan akan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki dengan hati-hati, dan dia akan memiliki perasaan yang aneh. Saya curiga itu adalah kristal kaisar, karena saya merebutnya dari prajurit iblis yang relatif kuat, dan iblis ini prajurit telah memasuki tambang Taiwumen kami, kata Chen Xiang.
Kristal Kaisar. Setelah Penatua Tan mendengarnya, dia sedikit terkejut dan segera menuangkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, apalagi kristal kaisar, bahkan batu kristal berkualitas tinggi seperti itu tidak mudah dilihat, tetapi Chen Xiang menyerahkannya kepadanya, yang mana membuat Tan Tetua tidak meragukan Chen Xiang. Tepat setelah Penatua Tan menuangkan kesadaran spiritualnya ke Kaisar Kristal, Chen Xiang berteriak kepada Long Shui dengan kesadaran spiritualnya, naga kentut kecil, pinjam kekuatan. Oke. Long Shui segera setuju. Chen Xiang diam-diam berjalan di sekitar punggung Penatua Qin, dan dengan ganas mengeluarkan pedang pembunuh iblis King Long. Pada saat itu, dia menuangkan semua Qian Kun Zenqi ke seluruh tubuhnya dan kekuatan yang telah dipinjamkan Long Shui kepadanya ke dalam pedang, dan menunjuk ke arah Qin. Penatua menebang. Penatua Tan tiba-tiba merasakan kekuatan yang menakutkan, dia ingin mengelak dan pergi sekarang, tetapi langkahnya terlalu lambat, pisau besar Chen Xiang yang beratnya 1.000.000 kati telah dipotong, membelah Penatua Tan menjadi 2. Chen Xiang tidak berniat memberitahu Gu Dongchen dan yang lainnya tentang masalah Penatua Tan, dia akan membunuhnya terlebih dahulu, agar tidak diperhatikan oleh Penatua Tan dan melarikan diri olehnya. Setelah Chen Xiang meninggalkan kediaman Penatua Qin, dia datang ke alam Tai Wushuan dan bertemu dengan Wu Kaiming. Dia memberitahu dia apa yang terjadi, dan bahkan mengeluarkan peta itu dan menyerahkannya kepada Wu Kaiming. Setelah Wu Kaiming mengetahui hal ini, dia sangat kesal. Apa yang terjadi dengan Tai Wuman? Pengkhianat seperti itu muncul satu demi satu. Bos dan saya tidak tahu tentang nadi tambang, jika tidak, kami tidak akan membiarkan Anda sendirian. Biarkan aku pergi, Tan Feng selalu bertanggung jawab atas pembuluh darah tambang, saya tidak pernah berpikir dia akan menyembunyikannya dari saya dan tidak melaporkannya. Ayo pergi ke Tan Feng, kata Wu Kaiming. Ya, tapi hanya ada mayatnya di sana. Chen Xiang tersenyum tipis. Wu Kaiming terkejut, dan berkata, tidak mungkin. Setelah berbicara, dia berjalan menuju kediaman Tan Feng. Tidak butuh waktu lama bagi Wu Kaiming untuk melihat tubuh Qin Feng, Chen Xiang telah dipotong menjadi 2, dan berdarah, bunuh yang lebih tua. Pergi dan istirahat dulu. Karena lembah angin es Master telah mengambil alih bisnis pembuluh darah tambang kota pedang beku, kita tidak perlu khawatir. Serahkan padaku untuk membersihkan di sini, dan aku akan berbicara dengan kepala sekolah nanti. Wu Kaiming berkata, dia sangat emosional saat ini, karena dia telah melatih Lu Xiang dan Qin Feng sendiri, membiarkan mereka duduk di posisi sesepuh, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Chen Xiang pergi mencari Yun Xiaodao dan yang lainnya, tetapi dia mengetahui bahwa mereka semua telah melakukan misi. Mereka dulu paling benci melakukan hal-hal ini, tetapi sekarang mereka harus melakukannya karena imbalannya terlalu menggoda. Halaman Raja Taidan, setelah Chen Xiang kembali ke rumah kecilnya, dia segera datang ke halaman belakang, melihat ke atas, dan melihat bahwa pohon buah Qingxuan telah menumbuhkan 39 buah, dan Penatua dan juga duduk di bawah pohon mengawasi, dengan miliknya tangan di tangannya dan memegang bunga Qingxuan yang memancarkan cahaya biru. Haha, buah yang sangat indah, tapi bukan untukmu. Chen Xiang tertawa keras. Chapter 216 Seni Sihir 4 Pintu. Penatua dan berdiri dan berkata, saya tidak kekurangan pil pendiri yayasan sekarang, Anda dapat mempraktikannya sendiri. Chen Xiang berkata sambil tersenyum, ini adalah cara terbaik, saya sangat membutuhkan sekumpulan pil pembangun fondasi, gadis kecil, Anda harus membantu saya mengumpulkan bahan-bahannya. 39 buah Qingxuan membutuhkan 39 kumpulan bahan obat. Dia tidak kekurangan buah Qianwen, buah roh emas, bahan obat tambahan, dan pil hewan. Dia telah memperoleh bahan obat yang dapat memurnikan 800 pil-pil pembangun fondasi di Xuanwu Xuanjing sebelumnya. Tidak benar bahwa tidak ada kekurangan pendirian yayasan pil. Penatua dan menggelengkan kepalanya, terakhir kali saya mencoba yang terbaik tetapi mengumpulkannya.
Bukannya saya tidak membantu Anda, tetapi buah roh emas dan buah 1000 butir sangat langka sekarang. Chen Xiang tahu bahwa Penatua Dan adalah tidak berbohong, karena dia sekarang mencurigai. Tetua Dan ini adalah kepala sekolah Dan Xiang Taoyuan, jika tidak, dia tidak akan dapat mengumpulkan begitu banyak bahan obat untuk memurnikan Jidan dengan begitu cepat terakhir kali. Gadis kecil, aku menanyakan sesuatu padamu, kamu menjawabku dengan jujur. Chen Xiang berkata, kamu sudah tahu bahwa aku memiliki jiwa api, dan aku selalu baik padamu. Aku bisa memilih untuk menjawab atau tidak. Tetua Dan berkata, dia diam-diam bertanya-tanya pertanyaan apa yang akan ditanyakan Chen Xiang, dengan sangat serius. Chen Xiang mengangguk, apakah Anda kepala sekolah Dan Xiang Taoyuan? Penatua Dan tidak menjawab, tidak berbicara, hanya melihat Chen Xiang seperti ini. Pada saat ini Chen Xiang sudah bisa memastikan bahwa dia adalah kepala sekolah dari Dan Xiang Taoyuan. Tidak, saya bukan kepala sekolah Dan Xiang Taoyuan. Tapi saya mengenalnya dengan sangat baik. Penatua Dan menyangkalnya, tetapi Chen Xiang sangat yakin akan hal itu. Kamu tidak berbohong padaku. Chen Xiang tidak percaya. Aku tidak berbohong padamu. Apakah kamu ingin aku bersumpah? Kata Penatua Dan. Lupakan. Chen Xiang pergi untuk mengambil buah kingsuan itu, dan berkata, gadis kecil, apakah ada keberadaan bahan untuk pil esensi sejati 5 elemen? Belum, jika ada, saya akan mengkonfirmasinya sesegera mungkin, dan saya akan membelinya kembali dulu. Penatua Dan mengendus bunga biru di tangannya, dan terlihat jelas bahwa dia sangat menyukai bunga ini. Chen Xiang tersenyum dan berkata, terima kasih banyak. Meskipun kamu sangat memperlakukanku sebelumnya, aku tidak pernah membencimu. Hehe, sejujurnya, aku benar-benar ingin mengalahkanmu dengan cepat dan membiarkanmu menikah denganku. Aku ingin melihat-lihat apa kamu terlihat seperti yang kamu katakan, lebih cantik dari peri. Penatua Dan mendengus genit, kalau begitu kamu harus cepat menjadi lebih kuat, jangan menimbulkan masalah di mana-mana. Dalam beberapa tahun, akan ada bencana, kamu punya untuk berlatih dengan serius sekarang. Jika Anda ingin mengumpulkan bahan obat yang lebih berharga, sebaiknya Anda pergi ke kota Wangian di Dan Xiang Taoyuan, di mana ada pelelangan. Saya akan mundur sebentar. Setelah Penatua Dan pergi, Chen Xiang bergumam, wanita ini telah menungguku di sini untuk kembali sebelum pergi mundur? Dia benar-benar wanita yang tidak bisa dimengerti. Chen Xiang juga merasa bahwa sekaranglah waktunya untuk tenang dan berlatih. Ya, tapi sebelum itu, dia harus menanam pohon. Dia tidak kekurangan buah Qianwen dan buah Jinling, tetapi dia kekurangan buah Kingsuan, jadi dia harus menanam 2 buah lagi. Sekarang dia memiliki air liur naga emas, dia seharusnya bisa mematangkannya lebih cepat. Selama dia memurnikan lebih banyak pil pembangun fondasi, dia pasti akan mengembangkan sekelompok pejuang seni bela diri sejati. Tentu saja, itu juga bisa memberinya kekayaan besar, memungkinkannya menggunakan lebih banyak sumber keuangan untuk membeli bahan obat langka itu. Halaman Raja Tai Dan sangat sunyi, hanya Chen Xiang yang sendirian. Wu Qianqian tidak tahu kemana tetua dan membawanya, dan Chen Xiang sudah lama tidak melihatnya. Sekarang saatnya, mari kita mulai melatih keterampilan sihirku. 3 dunia akan bertemu, kamu harus belajar seni bela diri yang lebih kuat untuk membuat dirimu lebih kuat. Kata Bai Yuyo. Chen Xiang mengangguk, berlatih di siang hari dan memadatkan air liur naga emas di malam hari, ini cukup bagus. Keterampilan sihir saya memiliki persyaratan tinggi pada tubuh fisik, energi sejati, dan kesadaran spiritual. Ada total 5 yang cocok untuk Anda. Anda telah mempelajari keterampilan sihir melahap sekarang. Hal berikutnya yang perlu Anda pelajari adalah bone demonik telapak tangan, mata iblis hati ke hati, mantra penyerap jiwa, pegangan iblis jiwa es. Kata Bai Yuyo,
dan mulai mengajarkan keterampilan sihir itu kepada Chen Xiang dengan akal ilahi. Menggunakan kesadaran spiritual untuk meneruskan latihan bukanlah hal yang mudah. Sebelumnya, Master Chen Xiang, Huang Jintian, tidak dapat menggunakan metode ini. Chen Xiang telah membaca beberapa buku, tetapi tidak menemukan metode latihan pengajaran ini, jadi dia curiga bahwa Su Meiyao dan Bai Yuyo mungkin bukan dari semua dunia. Telapak tangan iblis tulang, mata iblis penembus hati, kutukan dementor, geng iblis jiwa es. Keempat keterampilan sihir semuanya terdengar sangat kuat. Setelah Chen Xiang mendengar banyak konten terkait di benaknya, dia memahami keempat keterampilan sihir ini dengan lebih menyeluruh. Ada sekte transformasi tulang di sekte iblis, itu karena mereka menggunakan seni bela diri untuk mengubah tulang dan daging manusia menjadi genangan air beracun. Sekte transformasi tulang terkenal dengan telapak racun transformasi tulang, tetapi Chen Xiang sekarang belajar transformasi tulang perbedaan antara telapak tangan iblis dan gerbang tulang. Palem setan tulang tidak hanya dapat mengenai orang, tetapi juga dapat melelehkan beberapa benda lain yang sangat kaku. Jika mengenai orang, itu hanya perlu melelehkan tulang orang tersebut, dan daging serta meridian akan terbentuk. Hanya bisa mendekat untuk menyerang, juga memungkinkan untuk memadatkan energi dari jarak jauh untuk menyerang. Ini adalah sejenis seni bela diri yang baik dan jahat. Coba pikirkan tentang melelehkan tulang orang lain selama pertempuran, apa yang akan terjadi pada orang itu? Ini sangat menuntut. Mata sihir yang menembus hati. Ketika Chen Xiang mendengarnya barusan, dia pikir itu adalah seni bela diri yang bisa melihat melalui pikiran orang lain, tapi ternyata tidak, itu bisa melepaskan seberkas cahaya dari matanya, khususnya menyerang hati orang lain. Dan dia bisa langsung menembus hati orang lain keluar, hancurkan hati. Tentu saja, itu tidak hanya dapat menyerang jantung, tetapi juga menyerang bagian lain, itu adalah keterampilan sihir pria Yin, yang membuat Chen Xiang diam-diam bahagia, dia paling menyukai orang Yin. Saat bertarung dengan Bie, tiba-tiba menembakkan dua sinar energi sejati yang tebal dan terkondensasi dari mata, menembus hati orang lain, sungguh langkah yang menyeramkan. Namun, ini membutuhkan banyak energi sejati dan kesadaran spiritual. Kamu sebaiknya tidak memberitahu terlalu banyak orang tentang kultivasi mata iblismu, jika tidak, orang lain akan waspada. Bai Yuyo memperingatkan, dia adalah wanita yang suka membunuh, dan dia suka membunuh dengan berbagai cara. Chen Xiang telah belajar sedikit tentang mantra penghancur jiwa, yang merupakan jenis yang dapat membuat orang mengatakan yang sebenarnya. Ini membutuhkan banyak pengetahuan spiritual. Mantra penghancur jiwa bukan hanya tentang mengendalikan jiwa orang untuk membuat orang mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, ia juga dapat menangkap dan menyimpan jiwa orang, dan juga dapat mengendalikan pikiran orang lain. Ini juga merupakan seni bela diri yang sangat jahat. Yang terakhir adalah geng setan jiwa es. Seni bela diri semacam ini juga sangat gelap, karena ketika dilepaskan, itu bukan energi sejati, dan melalui energi sejati es, dengan cepat diubah menjadi semacam kesadaran es, yang adalah jiwa es. Selama pertempuran, dia diam-diam melepaskan energi bintang yang dipadatkan oleh jiwa es untuk menyerang orang. Itu tidak terlihat dan tidak berwarna. Setelah diserang, tidak akan ada yang salah dengan tubuhnya, tetapi alam bawah sadarnya akan sangat dingin, seolah-olah dia membeku. Demikian pula, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada jiwa manusia. Fondasi Chen Xiang sangat kuat, apakah itu energi sejati, kesadaran spiritual atau tubuh fisik, sehingga dia dapat melatih keempat keterampilan sihir ini dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan dia dapat dengan mudah menguasainya. 10 hari kemudian, 2 pohon buah kingsuan lagi muncul di halaman kecil. Untungnya, pohon-pohon itu tidak terlalu besar, jika tidak, halaman kecil tidak akan dapat menampungnya. Chapter 217 Gunung Raja Obat. Chen Xiang belum meninggalkan halaman Raja Taidan selama 10 hari, dia berlatih keterampilan sihir,
atau menyirami pohon buah Kingsuan itu, dia tidak berniat untuk memperhatikan urusan dunia luar, dia khawatir tidak akan bisa duduk diam dan keluar lagi. Tetapi hari ini seseorang mengetuk pintu halaman Raja Taidan. Tetua dan berkata bahwa orang yang berani mengetuk pintu adalah Gu Dongchen atau Wu Kaiming, jadi Chen Xiang segera pergi untuk membuka pintu. Ini adalah situs tetua dan, bahkan Gu Dongchen dan Wu Kaiming tidak berani masuk begitu saja. Setelah membuka pintu, Chen Xiang melihat Wu Kaiming. Kepala botak kecil, ada apa? Masuk dan bicarakan itu, kata Chen Xiang. Ini bukan masalah besar, tapi juga bukan masalah sepele. Saya hanya akan mengatakannya di sini. Wu Kaiming berkata, dalam 10 hari terakhir, semakin banyak konflik antara jalan jahat dan jalan lurus. Keluhan antara women, tetapi premisnya adalah untuk terus menghadiahi Anda. Chen Xiang mengangguk, sekte yang benar akan bersatu untuk menangani sekte iblis. Jika sekte iblis itu dibiarkan main-main, malapetaka belum tiba, dan benua Chenwu sudah akan hancur. Tapi sekte Taiwu kita belum setuju. Kepala sekolah memintaku untuk meminta paman juniorku untuk melihat keputusanmu, kata Wu Kaiming. Terserah, bahkan jika mereka menawarkan hadiah 100 juta kristal, selama kata-kata Xiao Maoto masih berlaku, aku tidak akan takut. Chen Xiang berkata dengan acuh tak acuh, ayo bersatu dengan mereka, tapi biarkan Xiao Maoto memberitahumu orang-orang itu, tidak peduli siapa mereka, jika mereka ingin membunuhku, mereka harus siap untuk diambil kembali olehku 10 kali lipat. Wu Kaiming berkata, jangan khawatir, kepala sekolah dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada yang terlalu kuat. Ayo kita berurusan denganmu. Kamu siap, jalan jahat dan jalan benar akan bertarung. Jika kesepakatan tercapai, perselisihan akan diselesaikan dengan cara yang lebih lembut, yang akan mengurangi jumlah korban di kedua sisi, yang sangat bagus. Mungkin mengatur beberapa murid untuk bersaing dengan murid iblis mereka. Setelah Wu Kaiming pergi, Chen Xiang segera memulai alkimia, dia harus segera melangkah ke tahap ketiga alam bela diri sejati. Apapun yang terjadi, akan ada pertempuran antara jalan yang benar dan jalan yang jahat. Bahan untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan sudah siap. Dia sekarang memiliki 37 buah misterius hijau, dan dia dapat memperbaiki 37 tungku. Dengan kecepatannya, itu bisa dilakukan dalam 3 hari. Saat itu, dia akan memiliki lebih dari 100 pil pembangun fondasi. Di benua Chenwu, Chen Xiang mungkin adalah orang yang paling sering memurnikan pil pendirian yayasan. Dia adalah satu-satunya yang memiliki sumber daya yang begitu melimpah. Dia sudah sangat akrab dengan memurnikan pil pendirian yayasan, dan sekarang dia adalah terbiasa memilah bahan obat. Sejak memiliki jiwa api Tianyang, kecepatan alkimianya telah meningkat secara dramatis, dan dengan bantuan Tungku Yanlong, dia dapat dengan cepat menyempurnakan alkimia tingkat rendah Xuan. 3 hari kemudian, dia menyelesaikan pemurnian 37 buah Kingsuan, total 37 tungku, tetapi 2 tungku gagal, dan 35 tungku yang berhasil memiliki 4 butir di setiap tungku. Dia sekarang memiliki 150 pil-pil pembangun fondasi itu. Setelah dia berhasil, Long Sui berteriak pada Chen Xiang untuk memberinya pil pendirian yayasan. Setelah Chen Xiang tahu betapa kuatnya Long Sui, dia sangat murah hati padanya, tetapi dia tidak akan memanjakannya terlalu banyak, jadi dia hanya memberi Long Sui 2 pil. Setelah membubarkan naga rakus kecil, Chen Xiang menelan 8 pil pendirian yayasan sekaligus, dan mulai berlatih, mengompresi energi sejatinya ke dalam 5 patung binatang, membuat partikel esensi sejati itu bersinar. Ketika dia pergi untuk berurusan dengan tambang, dia melahap seorang prajurit sihir yang berada di tahap kelima dari alam bela diri sejati. Pada saat itu, energi sejatinya sedikit meningkat. Sekarang ada banyak pil pendirian yayasan. Bagian tidak sulit. 5 hari berlalu,
Chen Xiang benar-benar menyempurnakan 8 pil pendirian yayasan, dan pil ki sejati dari setiap patung binatang hanya bertambah 2, dan setiap patung binatang ki sejati menyala 19 pil. Hanya berjarak 5 butir, dia akan bisa melangkah ke tahap ketiga dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Sekarang Chen Xiang menemukan bahwa ketika jumlah butir esensi sejatinya meningkat, menjadi jauh lebih sulit untuk menyalakannya. Dia perlu memampatkan lebih banyak energi sejati ke dalam butir esensi sejati untuk menyala. Satu butir kedua jauh lebih banyak sulit. Di tengah malam, di hutan pegunungan dengan energi spiritual yang kuat, kilatan api tiba-tiba muncul. Itu adalah sepasang sayap api besar, tetapi menghilang dengan cepat. Chen Xiang sedang terbang menuju Gunung Yeowang, dan ketika dia hendak mendekat, dia menyingkirkan sayap api Suzaku dan mendarat di tanah. Keluarga Lu dari Gunung Yeowang berkolusi dengan sekte Mo Dao, tetapi belum ditemukan. Jika ditemukan, itu akan segera diserang oleh kekuatan utama jalan lurus, dan sumber daya di Gunung Yeowang juga akan dirampok di udara. Chen Xiang menebak bahwa Yeowangshan akan segera mengetahui bahwa perselingkuhan mereka dengan Dao Iblis telah terungkap, dan kemudian mereka mungkin melarikan diri dengan banyak sumber daya. Setelah Chen Xiang memikirkan hal ini, dia segera mendatangi keluarga Lu. Dia masih ingat bahwa keluarga Lu ingin membunuhnya. Menurut bahan yang dikumpulkan oleh Jurong, Chen Xiang menemukan bahwa alasan mengapa Gunung Yeowang ini begitu terkenal adalah karena pernah ada kebun obat di dalamnya. Kebun obat itu sangat misterius. Tidak diketahui siapa yang membangunnya, tetapi kapan ditemukan saat itu, keluarga Lu mengorbankan banyak talenta untuk mendapatkan kebun obat. Chen Xiang juga mendapatkan kebun obat sebelumnya. Dia menduga bahwa pemilik kedua kebun obat ini mungkin orang yang sama. Gunung Yeowang tidak berbeda dengan gunung biasa, tetapi mendapatkan namanya karena banyak ramuan berharga diproduksi di dalamnya, dan aura di sini juga sangat kuat. Keluarga Lu dibangun di puncak Gunung Yeowang, tetapi kebun obat itu tersembunyi dengan sangat misterius, dan Jurong tidak dapat menyelidikinya. Chen Xiang mengeluarkan Emperor Crystal dan merasakan sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan batu yang mengandung senjata spiritual, jadi dia mengesampingkan dugaan bahwa ada pembuluh darahku di sini. Terakhir kali saya pergi untuk menemukan kebun obat itu, tempat saya berada adalah sebuah gua di sebuah lembah. Itu adalah lereng gunung yang sangat besar. Chen Xiang melihat gunung Raja Obat yang sangat besar. Meskipun tidak ada lembah di dekatnya, tapi ada gunung besar, dan lereng gunung ini bisa menampung kebun obat. Naga kecil, apakah kamu menemukan sesuatu? Tanya Chen Xiang. Long Sui tidak langsung menjawab. Jelas dia masih menyelidiki. Saya menemukan energi aneh, meskipun sangat lemah, tetapi saya masih mendeteksinya. Itu pasti formasi besar, tepat di dalam gunung, kata Long Sui. Chen Xiang sangat gembira, seperti yang dia duga. Tepat ketika dia akan pergi, Long Sui berkata lagi, ada banyak orang yang berpatroli di sini, hati-hati. Chen Xiang mengenakan pakaian hitam berkerudung hitam. Mengintai di rerumputan menembus kegelapan, Tai Chi menaklukkan kungfu naga menahan auranya, membuat orang sulit untuk mendeteksinya. Long Sui juga tidak bisa menemukan di mana pintu masuknya, tetapi hanya menemukan sesuatu di tengah gunung, dan sekarang Chen Xiang hanya bisa berkeliling gunung ini untuk mencarinya. Meskipun itu adalah malam yang gelap, seni ilahi naga azur yang dipraktikkan Chen Xiang memungkinkannya untuk melihat hal-hal dengan jelas di malam hari, meskipun itu adalah sepotong biru. Segera, dia melihat beberapa orang bersembunyi di semak-semak. Meskipun mereka berada di tingkat ke-10 alam bela diri fana, energi sebenarnya di tubuh mereka sangat murni, dan otot-otot di tubuh mereka sangat kuat. Mereka semua sangat waspada dan baik. Pejuang. Chapter 218 Dijarah dan Dijarah. Chen Xiang tidak pergi untuk membunuh orang-orang ini, jika tidak, dia akan membuat khawatir mereka yang bersembunyi di tempat lain, dan pada saat itu seluruh keluarga Lu akan waspada.
Tujuannya kali ini hanyalah kosongkan kekayaan keluarga Lu. Dia menduga bahwa alasan mengapa keluarga Lu bisa mengejar cara sihir adalah karena keluarga Lu memiliki sumber daya yang baik, dan untuk menjadi kuat, keluarga Lu harus mempelajari beberapa keterampilan sihir. Fungsi sihir dari cara sihir memungkinkan orang untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat, dan memungkinkan orang untuk menguasai kekuatan yang kuat, tetapi metodenya sangat kejam. Beberapa keterampilan sihir perlu meminum darah manusia, memakan hati orang, dan memakannya. Daging manusia untuk dibudidayakan. Umumnya, korbannya adalah warga sipil, jadi cara sihir tidak bisa ditolerir. Setelah keluarga Lu kehilangan sejumlah besar bahan obat yang mereka banggakan, maka keluarga Lu juga akan ditinggalkan oleh sekte iblis. Pada saat itu, kolusi dengan sekte iblis akan terungkap. Tanpa tindakan Chen Xiang, seluruh keluarga Lu akan dihancurkan. Chen Xiang berjalan mengitari gunung besar di rerumputan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lebih banyak orang di kaki gunung, dan ada dua alam seni bela diri yang nyata. Tidak banyak alam seni bela diri yang nyata di keluarga ini, tetapi mereka adalah dikirim untuk berjaga di sini. Terlihat pasti ada sesuatu yang penting di sini. Chen Xiang yakin bahwa pintu masuk ke kebun obat ada di dekatnya. Jika itu benar-benar sama dengan kebun obat yang kamu temui, orang-orang dari keluarga Lu mungkin tidak dapat masuk melalui pintu masuk yang sebenarnya. Jika itu adalah pintu masuk yang sebenarnya, tidak perlu begitu banyak orang untuk menjaganya, dan itu adalah sangat mungkin mereka membuka pintu masuk sendiri. Ya, kata Su Meiyao. Chen Xiang mengangguk, dan terus mencari pintu masuk yang sebenarnya, karena dia masih memiliki kunci di tangannya, meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berfungsi secara universal, tetapi dia masih ingin mencobanya. Dia melihat sebuah gua, ada gerbang batu di dalam gua, banyak orang ditempatkan di dekat dan di dalam gua, meskipun orang-orang ini tidak terlalu kuat, mereka sangat waspada. Jika pintu masuk yang sebenarnya tidak dapat dimasuki, Chen Xiang hanya berencana untuk masuk dari sini, tetapi tidak dapat dihindari untuk melakukannya, dan itu pasti akan membuat khawatir keluarga Lu. Setelah mengelilingi gunung selama setengah lingkaran, Chen Xiang menemukan bahwa hanya ada sedikit orang yang ditempatkan di sini, hanya 1 atau 2 orang yang lewat di sini sesekali. Itu di sana. Chen Xiang melihat sebuah lubang yang diblokir oleh banyak batu besar, dan dia segera berjalan ke sana, mencari dengan indera ilahi. Benar-benar ada pintu di dalam. Chen Xiang berkata dengan bersemangat, dan dengan ringan menepuk batu dengan telapak tangannya, dan melihat batu itu segera berubah menjadi bubuk dan terbawa angin. Ini adalah tapak tulang iblis. Ia dapat mengubah batu keras ini menjadi bubuk yang sangat halus dengan telapak tangan yang ringan. Setelah memukul beberapa telapak tangan berturut-turut, Chen Xiang membuka lubang di dekat tanah yang bisa dia masuki. Setelah dia naik, dia menutupinya dengan rumput liar agar tidak terlihat oleh orang-orang yang berpatroli. Chen Xiang memasuki gua yang gelap gulita, dan dia mengeluarkan batu berkilau untuk meneranginya ketika dia mencapai kedalaman. Pada saat ini, dia melihat sebuah pintu besi di depannya. Hal ini membuatnya merasa sangat familiar, karena kebun obat yang dia kunjungi terakhir kali memiliki gerbang besi yang sama. Dia mengeluarkan kuncinya, memasukkannya ke lubang kecil di gerbang besi, lalu memutar kuncinya, hanya untuk melihat besinya. Gerbang melambat. Pintu terbuka perlahan, dan untuk mencegah pintu besi bergetar hebat, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan pintu besi yang terbuka perlahan. Membuka gerbang besi, Chen Xiang tidak melihat taman obat, tapi masih ada lorong di depan, dan ujung lorong memancarkan cahaya. Dia berjalan dengan cepat, dan ketika dia sampai di ujung, hatinya terkejut, penuh kegembiraan, karena dia melihat kebun obat yang penuh dengan berbagai ramuan. Sebagian besar ramuan di sini adalah bahan obat tambahan, tidak banyak yang tampaknya memiliki usia yang sangat tua, dan beberapa yang lebih mahal adalah bahan obat yang konon dibutuhkan untuk memurnikan Zhenyuan dan Baiyusan,
dan tingkat spiritual menengah lainnya. Pil bermutu tinggi ada juga 10 buah roh emas dan ribuan pohon buah-buahan di sini, dan buah-buahan di atasnya sudah matang, tetapi mereka masih enggan memetiknya. Orang baik, bukankah itu teratai 5 elemen? Bahan utama untuk menyempurnakan pil esensi sejati 5 elemen. Seru Chen Xiang, dan dia melihat bunga teratai dengan hanya 5 kelopak warna berbeda di tanah di tengahnya. Taman obat itulah teratai 5 unsur, juga dikenal sebagai teratai 5 warna. Mungkinkah ini pohon buah api 9 matahari? Chen Xiang tidak bisa menahan keterkejutannya saat melihat pohon besar dengan daun merah menyala. Ada juga rumput jiwa api. Chen Xiang melihat banyak rumput merah menyala di bawah pohon besar, yang tampak seperti api yang melompat, yang merupakan salah satu bahan utama untuk memurnikan pil api. Chen Xiang tidak menyangka bahwa kebun obat ini jauh lebih baik daripada yang dia temui sebelumnya, dan ada begitu banyak ramuan bermutu tinggi. Tidak ada seorang pun di sini, pergi dan dapatkan. Long Sui buru-buru berkata, pada saat ini dia juga serakah, dan berharap dia bisa menjadi kelinci kecil dan masuk dan menggali, tetapi dia juga sangat masuk akal sekarang, mengetahui itu dia harus melindungi Chen Xiang. Jika Chen Xiang dapat mencuri ramuan berharga ini, dia harus mendapatkan bagiannya. Chen Xiang memasuki kebun obat, pertama-tama dia menggali bahan obat berharga itu dari akarnya, dan memasukkannya ke dalam gudang penyimpanan. Dia ingin memindahkannya ke halaman Raja Taidan untuk menumbuhkannya. Dia pertama kali pergi untuk menggali pohon buah api 9 matahari, dan ada 2 buah api 9 matahari di atasnya. Pohon ini cukup besar, setinggi 3 orang, tetapi tidak terlalu tebal. Akar dan daunnya sangat kuat, dan tidak takut ditransplantasikan, terkadang rusak. Dia dengan cepat menggali pohon ini, lalu teratai 5 warna, rumput jiwa api, dan akhirnya pohon buah roh emas dan pohon buah 1000 butir. Untungnya, dia membawa banyak harta penyimpanan ketika dia datang, kalau tidak dia akan melakukannya tidak bisa menahannya sama sekali. Pada saat ini, dia harus membiarkan Long Sui, naga kecil yang rakus, keluar untuk membantu menggalinya, karena masih banyak bahan obat untuk memurnikan Zenyuan dan Baiyusan, serta bahan obat pembantu tahun tinggi yang umum digunakan. Beberapa di antaranya kemudian ditanam oleh keluarga Lu. Gerakan Long Sui sangat rapi, dia sangat bersemangat, mulut kecilnya tidak pernah berhenti, dia makan apapun yang dia gali, terkadang dia bahkan tidak membuang kulitnya, dan ketika dia menggali ginseng besar, dia menelan lumpur bersama dengan dia. Naga serakah, mengapa kamu tidak menjadi monster dengan mulut besar? Maka kamu bisa makan lebih cepat. Chen Xiang tertawa. Jika tempat ini tidak berada di bawah keluarga Lu, dia akan mengusir 2 wanita cantik itu keluar dari ring. Dulu sekali, keluar dan bantu dia memilih obat mujarab. Itu terlalu jelek. Long Sui mengunyah sebatang rumput spiritual yang akarnya masih bocor. Kamu terlihat jelek sekarang. Chen Xiang melihat ke kebun obat yang besar, dan dia tidak tahu kapan akan dipanen, jadi dia hanya bisa melakukannya secepat mungkin. Dia sudah lama sibuk, Chen Xiang tidak tahu sudah berapa lama, Long Sui makan sambil memetik ramuan, dia sendiri tidak tahu berapa banyak yang dia makan, dia juga mencerna dengan cepat, dia tidak tahu apa perasaan kembung itu sama sekali. Ketika Chen Xiang melihatnya makan seperti ini, dia sangat khawatir perut kecilnya akan meledak. Jika Long Sui tidak memperhatikan gerakan di sekitarnya, dia mungkin tidak dapat memanen ramuan di sini dengan tenang. Akhirnya selesai. Long Sui menyerahkan banyak tas penyimpanan kepada Chen Xiang yang penuh dengan ramuan. Melihat bahwa taman obat yang awalnya penuh dengan berbagai bunga, tanaman dan pohon menjadi gundul dan penuh lubang, Chen Xiang berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menyimpannya untuk dirimu sendiri? Long Sui tersenyum nakal, tentu saja. Saya tidak akan memberitahu Anda berapa banyak yang saya ambil. Chen Xiang mencubit wajahnya,
Dia kembali ke lengan Chen Xiang dan berkata, "Chen Xiang, ada sebuah batu di bawah tengah kebun obat ini, meskipun batu itu bukan batu jenis biji, tetapi dipotong dengan rapi, itu harus menjadi tablet batu." Selama tidak ada yang masuk, Chen Xiang tidak akan takut. Dia datang ke tengah, dan dengan cepat menggali batu itu memang sebuah loh batu. Ada juga beberapa karakter besar yang tertulis di atasnya, dan Wang Li Tianjun. Chapter 219 Alam Misterius nomor 1 di dunia. Di benua Chenwu, alkemis terkuat adalah tetua dan kepala sekolah misterius dan Xiang Taoyuan, dan tetua dan masih jauh dari raja dan ada jarak. Chen Xiang belum pernah mendengar tentang raja alkimia yang asli. Ternyata itu dia. Su Meiyao berseru kaget. Siapa itu? Chen Xiang buru-buru bertanya. Itu memang raja alkimia, tetapi dia sudah mati, karena dia memiliki petunjuk ke alam yang mendalam, yang sangat terkenal di dunia fana, disebut rumah harta karun nomor 1 di dunia, dan juga disebut alam yang mendalam nomor 1 di dunia. Karena ada sejumlah besar ramuan langka, makhluk roh, harta langka, dan lain-lain. Jadi dia dikejar dan dibunuh oleh banyak orang kuat dari dunia fana, kata Su Meiyao. Bai Yuyo melanjutkan dengan mengatakan, orang ini memasuki alam yang mendalam itu ketika dia masih sangat muda, dan memperoleh banyak hal darinya. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi raja alkimia, tetapi dia mengungkapkan rahasia ini kepada putranya. Putranya adalah seorang orang yang tamak, jadi dia mengungkapkan rahasia ini lagi, dan ingin bersatu dengan beberapa orang kuat untuk memaksa ayahnya mengungkapkan lokasi alam mendalam nomor 1 di dunia. Su Meiyao menghela nafas. Saat itu Li Tianjun adalah seorang yang sangat kuat, namun dia masih dalam situasi berbahaya menghadapi pengejaran semua orang kuat, dan dia belum mendengar tentang dia sejak itu, dan putranya berkata bahwa dia sudah mati. Chen Xiang melihat ke tablet batu dan bertanya, kapan itu terjadi? Su Meiyao sedikit bersemangat saat ini, dia meninggalkan kebun obat ini, dan mungkin dia juga meninggalkan petunjuk untuk memasuki alam mendalam nomor 1 di dunia, dan buku pemurnian artefak yang Anda dapatkan mungkin juga berasal darinya. Buku ada di manik warisan, dan sangat mendalam, bahkan Liu Meng'er tidak dapat memahaminya. Chen Xiang melihat ke tablet batu dan menuangkan kesadarannya ke dalamnya, tetapi diblokir oleh suatu kekuatan. Ada sesuatu di dalam prasasti ini, kata Long Sui. Chen Xiang membanting prasasti itu dengan keras, dan prasasti itu segera retak. Dia memukul dengan telapak tangan lain, prasasti itu hancur, dan sebuah kotak besi hitam jatuh darinya. Chen Xiang, Su Meiyao dan Bai Yuyo semua sangat bersemangat, karena kotak besi itu mungkin berisi petunjuk ke alam mendalam nomor 1 di dunia. Chen Xiang mengambil kotak besi kecil seukuran telapak tangan dan melihat dengan hati-hati, dan menemukan ada lubang kecil di atasnya, cukup untuk memasukkan kunci. Dia buru-buru menggunakan kunci untuk membuka kotak besi, dan melihat sepotong binatang kulit, membukanya, yang merupakan peta yang sangat detail. Chen Xiang melihat peta dengan hati-hati, dan jantungnya berdetak lebih cepat dan lebih cepat, karena dia yakin bahwa ini adalah peta untuk memasuki alam mendalam yang pertama, tetapi butuh waktu lama untuk memasuki alam yang mendalam, karena pembukaan alam yang mendalam ranah membutuhkan interval waktu yang lama. Ketika kegelapan menelan cahaya, pintu ke dunia mendalam di atas pulau matahari bulan akan terbuka. Chen Xiang sepertinya sedang mengunyah kalimat ini. Apa artinya ini? Anjing surgawi memakan matahari. Su Meiyao dan Bai Yuyo berkata serempak. Chen Xiang segera mengerti. Kapan itu? Pulau matahari bulan tampaknya berada di alam bela diri fana kita. Kita akan pergi ke sana. Pulau matahari bulan belum terlambat, kata Bai Yuyo. Saat Chen Xiang meletakkan petanya, dia mendengar suara pintu batu terbuka. Ini adalah jalan lain untuk memasuki taman obat ini, yang merupakan jalan yang dibuka oleh keluarga Lu sendiri. Ayo pergi! Long Sui buru-buru berteriak. Chen Xiang segera mengelak ke gerbang besi. Pada saat ini,
gerbang besi menutup secara otomatis, dan ada suara dan getaran. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika mendengar suara gemuruh dari kebun obat di belakang gerbang besi. Shandu gemetar dengan raungan itu. Chen Xiang dengan cepat meninggalkan gua, sebenarnya sekarang sudah siang, dia dan darah naga telah melewati kebun obat itu begitu lama tanpa menyadarinya. Ada 5 orang dari tahap kelima True Martial Realm benar-benar mendatangimu. Dan ada 1 dari Ultimate Realm. Sebelum Long Shui selesai berbicara, Chen Xiang melihat beberapa orang bergegas ke arahmu dari segala arah, dan ada juga paksaan yang memaksa turun dari udara. Ini sangat jahat. Chen Xiang menebak bahwa orang dalam keadaan ekstrim adalah petarung terkuat di keluarga Lu. Dikelilingi oleh orang-orang ini, akan sangat sulit bagi Chen Xiang untuk melarikan diri, jadi dia segera mengaktifkan seni ilahi Xuanwu, air melarikan diri. Genangan tiba-tiba muncul di bawah kakinya, begitu mereka tiba, dia benar-benar tenggelam ke dalam genangan air dan melarikan diri di sepanjang jalur air bawah tanah ke sungai besar di dekatnya, yang juga mengeringkan Xuanwu Zenqinya. Chen Xiang mengenakan pakaian hitam dan topeng, orang-orang itu tidak melihat penampilannya, tetapi menilai dari air yang dia gunakan, tidak perlu waktu lama untuk mengetahui bahwa itu adalah dia, karena dia telah menggunakannya sebelumnya. Kembali ke halaman Raja Taidan, Chen Xiang pertama-tama memperbesar halaman kecilnya dan mengubahnya menjadi taman obat besar, dan kemudian meletakkan pohon roh yang dipetik dari Gunung Raja Obat dan beberapa yang belum sepenuhnya matang. Dan bunga semangat. 10 pohon buah roh emas, 10 pohon buah 1000 butir, 3 pohon buah King Xuan, 1 pohon buah api Jiuyang, dan beberapa rumput jiwa api di bawah pohon buah api Jiuyang, dan teratai berwarna-warni di sisi lain, ini lebih berharga dari bahan obat. Teratai 5 warna terutama menggunakan biji teratai di atasnya untuk membuat alkimia, dan semua biji teratai pada teratai 5 warna ini dapat digunakan, tetapi Chen Xiang belum mengumpulkan semua bahan untuk pil esensi sejati 5 elemen, jadi dia memetik semua biji teratai itu dan menanamnya, dia ingin menanam lebih banyak. Air liur naga emas yang dipadatkan Chen Xiang sekarang diencerkan dalam air untuk mengairi bunga dan tanaman eksotis di kebun obat kecilnya. Meski begitu, kecepatan pertumbuhannya masih sangat cepat. Setelah menyelesaikan semua ini, Chen Xiang memakan 5 pil pembangun fondasi, dan kemudian mulai berlatih. Meskipun dia memiliki banyak pil pembangun fondasi, dia tidak dapat terus makan dan berlatih. Jika tidak, fondasinya tidak akan stabil. Setiap kali dia menerobos, dia akan keluar untuk berlatih, atau melakukan alkimia, untuk membiasakan diri dengan penggunaan energi sejati di tahap baru, untuk menstabilkan alam, agar tidak mengguncang fondasinya. Chen Xiang tahu bahwa banyak hal pasti terjadi di luar, tetapi dia tidak menanyakannya. Bahkan jika seseorang mengetuk pintu, dia tidak membukanya, dan berkonsentrasi pada mengolah atau menanam ramuannya. Saat ini, dia telah memasuki tahap ketiga dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan ada total 150 butir yuan asli yang bersinar dengan cahaya. Penuh dengan energi sejati membuatnya siap untuk bergerak, dan dia tidak sabar untuk pergi keluar segera untuk mengambil tugas tingkat tinggi untuk menguji kekuatannya, tapi dia masih menahan diri. Karena dia ingin berlatih Shinto. Jiwa di lautan kesadarannya selalu dalam keadaan bayi, dia harus membiarkan bayi jiwa ini tumbuh dengan cepat, dan kemudian biarkan Long Shui mengajarinya untuk berlatih jalan ilahi, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Kekuatan yang kuat. Hanya ada satu cara untuk membuat bayi jiwa tumbuh dengan cepat, dan itu adalah menyempurnakan pil roh primordial. Dia memiliki rumput jiwa dan bunga spiritual di tangannya. Dia sekarang memiliki ratusan bahan untuk Yuan Shen Pil, yang dia peroleh di Xuanwu Xuanjing. Bab 220 Pil Dewa Primordial. Pil Yuan Shen adalah pil misterius bermutu rendah, tidak selangka pil Zuji, dan bahan obatnya juga sangat sulit ditemukan, dan bahkan lebih mahal daripada Zuji pil sulit untuk disempurnakan.
kesulitan memurnikan pil pendirian yayasan hanya dari pil spiritual grade high grade, terutama karena bahan obatnya berharga dan langka, sehingga termasuk dalam misterius grade low grade pil, tetapi primordial spirit pil ini tidak hanya langka dan berharga, tetapi juga sangat sulit untuk disempurnakan. Baik rumput kenaikan jiwa dan bunga dewa roh Chen Xiang mengolah area yang luas, meskipun semuanya adalah bibit, tetapi ia memiliki air liur naga emas, jadi tidak sulit untuk membuat bunga dan tanaman ini tumbuh dengan cepat. Di ruang rahasia, Chen Xiang mengikuti instruksi Su Meiyao dan memproses bahan obat. Selama rumput kenaikan jiwa dekat dengan bagian kecil dari akar, untuk bunga dewa spiritual, itu hanya membutuhkan kelopak dan akar yang ditunjuk, dan itu harus ditangani dengan hati-hati menambahkan sedikit hal lain yang tidak perlu menciptakan aura yang dapat menyebabkan kebingungan, dan itu akan menyebabkan kegagalan. Bunga dewa spiritual dan rumput kenaikan jiwa kenaikan adalah bahan utama, dan ada banyak bahan tambahan lainnya. Ada 30 jenisnya. Semuanya adalah bahan obat yang relatif umum, seperti ginseng, ganoderma, pil hewan, delel, tetapi semuanya memiliki persyaratan usia yang sangat tinggi, setidaknya 3.000 tahun untuk tahun-tahun di atas. Dengan cara ini, sangat sulit untuk menemukan bahan obat tambahan ini, tetapi tidak sulit bagi Chen Xiang. Apa yang dia dapatkan di kebun obat dan Xuanwu Xuanjing cukup baginya untuk digunakan untuk waktu yang lama. Setelah Chen Xiang mencocokkan bahan pembantu dan bahan utama secara merata, dia memasukkannya ke dalam kotak batu giok. Setelah menyelesaikan 10 bagian bahan, dia mengeluarkan tungku harta karun Yanlong dan mulai memurnikan. Dia telah mempelajari esensi pemurnian Yuanshen Pil dari Su Meiyao, dan sifat dari Yuanshen Pil ini berbeda dari pil yang telah dia sempurnakan sebelumnya, jadi dia harus sangat berhati-hati. Masukkan bahan obat ke dalam tungku harta karun Yanlong, lepaskan api, dan bakar bahan obat tersebut. Awalnya, apinya terlalu keras, menyebabkan bahan obat dibakar sekaligus, menyebabkan ledakan energi spiritual tirani keluar dari bahan obat itu. Energi spiritual tirani bertabrakan satu sama lain di dalam paparan Yanlong, menyebabkan tungku Yanlong bergetar hebat. Chen Xiang segera menekan aura tirani dengan indera spiritualnya, dan perlahan melepaskannya begitu aura meninggalkan tungku Yanlong, itu menghilang di dunia. Oh, aku menyia-nyiakan sebagian. Chen Xiang menghela nafas, gagal di awal, yang sudah lama tidak dia alami. Sekarang kamu adalah orang dengan jiwa api Tianyang, apinya sangat ganas, dan bahan obat ini berbeda dari yang kamu saring sebelumnya. Bahan obat ini sangat mudah terbakar, sudah kubilang, Su Meiyao menegur. Chen Xiang mengangguk, dan mulai menyempurnakan lagi. Untuk kedua kalinya, dia perlahan membakar bahan obat sedikit demi sedikit, membiarkan aura di dalamnya dilepaskan perlahan, dan pada saat yang sama, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memadukan aura obat yang dilepaskan oleh berbagai bahan obat secara bersamaan. Sudah dimulai. Chen Xiang mengerutkan kening. Pada saat ini, kesadaran spiritualnya mulai terkuras, karena rumput jiwa kenaikan dan bunga dewa roh dapat menghasilkan kesadaran spiritual, dan kesadaran spiritual itu tidak memiliki pemilik, jadi ada semacam pengetahuan yang bisa melahapnya. Kekuatan kesadaran orang lain sekarang melahap kesadaran Chen Xiang. Jika terlalu banyak kesadaran spiritual yang dimakan, alkimia akan gagal, dan terlalu sedikit adalah sama. Kontrol aspek ini sangat tepat. Chen Xiang gagal, dia khawatir terlalu banyak kesadarannya akan tertelan, jadi dia menyatukan energi roh obat dan bubuk obat terlebih dahulu untuk memadatkan pil, tetapi karena energi roh menelan terlalu sedikit kesadaran, mengakibatkan kekuatan yang tidak mencukupi. Sangat sulit untuk memadatkan pil. Longgar, dan akhirnya perlahan mencair. Ini adalah kasus alkimia, dan kunci kesuksesan hanya dapat dipahami dalam kegagalan berulang kali. Dia telah gagal berkali-kali ketika menyempurnakan pil pendirian yayasan, belum lagi bahwa ini adalah pil Yuanshen yang berkali-kali lebih sulit untuk dipraktikkan daripada pil pendirian yayasan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata, dan dia gagal 80 kali. Itu tidak cukup,
hanya 80 kali, kamu terus bekerja keras. Su Meiyao mengangguk puas, jika Chen Xiang berhasil 40 atau 50 kali, maka itu tidak normal, meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang sangat ahli dalam alkimia, tapi tidak peduli seberapa buruk langitnya, akan ada batasnya. Sekarang dia akhirnya melihat bahwa Chen Xiang telah gagal berkali-kali dalam alkimia, dan dia tidak tahu mengapa dia dalam suasana hati yang baik. Melihat Su Meiyao sangat bahagia, Chen Xiang berkata sambil tersenyum, "Saudari Meiyao, mari bertaruh bahwa berapa kali saya gagal memperbaiki pil roh primordial ini tidak akan melebihi 100 kali." Baik Su Meiyao dan Bai Yuyo berada di dalam cincin, meskipun tidak ada yang akan datang ke sini, tetapi ini adalah wilayah sekte Taiwu, dan ada banyak negara nirwana, mereka khawatir akan ditemukan, jadi mereka tidak berani keluar. Dia berpikir sejenak, dan setuju. Katakan, "Oke. Jika kamu kalah, teriak saja 3 kali di alun-alun Taiwumen bahwa aku sangat bodoh, jika aku kalah." Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Jika kamu kalah, kamu bisa menciumku. Bagaimana?" Su Meiyao memikirkannya sejenak, dia tahu bahwa setelah 70 kegagalan, Chen Xiang masih tidak dapat mengendalikan jumlah kesadaran spiritualnya yang dimakan, dan masih ada lagi. Untuk datang setelah ini ketika mengentalkan pil, menekan kekuatan spiritual tak bertuan yang dibentuk oleh kesadaran spiritual dalam jumlah besar, dan membiarkan kesadaran spiritual bergabung menjadi bubuk obat, dia harus gagal berkali-kali pada tingkat itu, setidaknya begitulah cara dia dulu. Jika dia kalah, dia akan mencium Chen Xiang, yang merupakan pertaruhan besar bagi Su Meiyao, dan jika dia menang, itu hanya akan membuat Chen Xiang berteriak, "Aku idiot," 3 kali. Su Meiyao sedang mencari kegembiraan dan kesenangan murni karena bosan. "Jika kamu kalah, pergi dan cium pipi Jurong, dan kamu harus mencium di depan Yun Xiaodao dan naga mata juling." Su Meiyao tersenyum genit, memikirkan adegan itu, dia tidak bisa berhenti cekikikan. Chen Xiang merasa jijik hanya memikirkannya, dan sekarang dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan kegagalan sebelum 100 kali, jika dia kalah, itu akan menyedihkan. Tapi jika dia menang, dia akan bisa mencium Su Meiyao, godaannya sangat besar, ini judi, kalah sengsara, menang hebat. Chen Xiang juga memikirkannya sebentar, mengangguk dan berkata, "Oke, tapi kamu harus menciumku lebih lama, dan kamu tidak bisa dangkal." "Tidak masalah." Su Meiyao tersenyum genit. "Apakah kamu sangat yakin akan menang?" Chen Xiang tersenyum dan berkata, "Tidak, tapi memikirkan bisa menciummu, cantik, aku akan mencobanya bahkan jika aku kalah telak." "Saudari Meiyao, jangan khawatir, aku sangat berpengalaman dalam berciuman, dan aku akan melakukannya ketika saatnya tiba. Ajari kamu. Meskipun kamu sudah hidup lama, kurasa kamu pasti cewek." Su Meiyao tidak menyukai Chen Xiang, sebaliknya, dia sedikit menyukainya. Chen Xiang cukup tampan, dan bakatnya juga luar biasa. Jika dia menjadi kuat di masa depan, dia memang akan menjadi pasangan yang sangat baik. Selain itu, dia merasa bahwa Chen Xiang telah melihat tubuh gioknya, dan tidak ada artinya jika dia menciumnya lagi. Untuk beberapa alasan, dia masih menantikannya, karena dia belum pernah mencium pria sebelumnya setelah hidup begitu lama. "Kakak Yoyo, apakah kamu ingin ikut dan bermain juga?" Berpikir bisa mencium Bai Yoyo, Chen Xiang segera menjadi bersemangat. Dibandingkan dengan Su Meiyao, Bai Yoyo, seorang gadis cantik gunung es, lebih bersemangat untuk ditaklukkan. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.